7 cara jemur baju di rumah sempit saat musim hujan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Musim hujan itu lucu. Dia datang membawa air dari langit, sekaligus membawa konflik batin ibu rumah tangga. Karena rumah kecil tiba-tiba berubah fungsi. Jadi, galeri seni bertema jemuran. Ruang tamu kehilangan identitas, dapur beraroma deterjen, dan kita berdiri di tengah rumah sambil bertanya dalam hati, ini rumah atau tempat penitipan cucian. Masalah jemur baju di rumah sempit itu bukan soal teknik semata, tapi soal kewarasan, karena ketika baju lama kering, bau apek mulai muncul. Mood ikut runtuh. Dan tanpa sadar, kita jadi lebih gampang kesal sama hal-hal kecil. Padahal yang kita butuhkan bukan tenaga ekstra, tapi cara yang lebih masuk akal, lebih ramah ke ruang, dan lebih ramah ke perasaan. Makanya, bahasan ini penting banget, bukan biar rumah tiba-tiba jadi luas, tapi supaya hidup di dalamnya tetap terasa layak. Karena saat jemuran tertata, aliran udara jalan, dan cucian pelan-pelan kering, ada rasa menang kecil yang bikin hati ibu merasa, oke, hari ini aku masih pegang kendali. Cara pertama itu soal berhenti memaksakan semua cucian harus dijemur dalam satu waktu. Karena rumah sempit bukan lapangan upacara yang bisa menampung semuanya sekaligus. Apalagi kalau jemuran dibuka penuh, rasanya kayak rumah berubah fungsi jadi gudang tekstil. Aku pernah ngalamin jemur semua sekaligus. Dan akhirnya jalan dari dapur ke ruang tamu harus miring, kayak kepiting, belum lagi baju saling nempel, nggak kering. Malah bau apek. Akhirnya bukannya hemat waktu malah 2 kali kerja. Jadi lebih masuk akal, cuci dan jemur bertahap. Hari ini baju tipis dulu, besok yang tebal. Hidup ibu rumah tangga itu bukan lomba siapa paling banyak cucian dalam sehari, tapi siapa yang paling waras sampai malam. Cara kedua adalah memanfaatkan ruang yang sering kita anggap nggak ada, padahal ada, tapi kita pura-pura lupa. Seperti belakang pintu kamar mandi, sisi jendela kecil yang jarang dibuka, atau sudut dapur yang biasanya cuma dilewati sambil ngeluh capek. Aku dulu mikir rumahku sempit banget, sampai suatu hari sadar, ternyata yang sempit itu imajinasiku. Jemuran lipat kecil di balik pintu bisa muat beberapa kaos. Lumayan daripada disusun di kursi tamu yang akhirnya bikin tamu duduk sambil ditemani celana dalam. Cara ketiga itu soal jarak antar baju saat dijemur. Karena baju itu kayak manusia. Kalau terlalu dempet, dia nggak bisa bernafas. Aku sering lihat jemuran penuh rapat kayak konser gratis. Hasilnya bukan cepat kering, tapi cepat bau. Lebih baik jumlahnya dikurangi tapi dikasih jarak, udara bisa lewat, air bisa turun. Dan kita juga nggak perlu drama nyium satu-satu sambil mikir ini sudah kering atau belum. Cara keempat adalah memisahkan baju berat dan baju ringan. Karena handuk dan celana jeans itu punya karakter keras kepala, lebih lama untuk kering, dan suka bikin yang lain ikut sengsara. Kalau disatukan dengan kaos anak atau baju sekolah, yang ada semua jadi lama kering, aku biasanya kasih handuk giliran sendiri. Kayak anak sulung yang harus lebih sabar. Sementara baju tipis bisa cepat selesai. Dan besok pagi nggak ada adegan panik, cari seragam setengah lembab. Cara kelima adalah memanfaatkan angin sekecil apapun yang masuk ke rumah. Jangan remehkan, jendela dibuka sedikit atau pintu diselipkan celah. Karena angin kecil itu penyelamat di musim hujan, aku pernah jemur di ruangan tertutup rapat. Niatnya biar rumah hangat. Tapi yang terjadi, rumah jadi pengap dan baju malah bau. Setelah dibuka sedikit, rasanya
rumah lebih hidup, dan baju juga lebih cepat kering. Kadang kita juga butuh bernafas seperti rumah. Cara keenam adalah menjadikan jemuran sebagai bagian dari tata rumah, bukan musuh yang bikin emosi tiap dilihat. Atur posisi sejajar, rapi, dan tidak mengganggu lalu lintas rumah. Karena jemuran yang berantakan itu, capeknya bukan di mata tapi di hati. Aku ngerasa perbedaannya tuh nyata banget. Jemuran yang asal taruh tuh capeknya bukan cuma di badan, tapi juga di pikiran. Setiap lewat rasanya pengen ngomel sendiri. Ini kenapa sih? Rumah kayak abis kebanjiran kaos, hanger pada nyenggol kepala, jalan harus zigzag, dan ujungnya kita tambah lelah, padahal niat awal cuma mau beresin cucian. Sedangkan waktu jemuran ditata pakai niat, meskipun jumlah bajunya sama, berat cuciannya sama, dan capeknya juga tetap ada. Rasanya beda. Ada rasa puas kecil yang susah dijelasin. Kayak, oh ternyata aku masih pegang kendali atas rumah ini. Baju digantung sejajar, dan jaraknya juga rapi. Nggak saling nyium bau apek. Dan setiap lewat, nggak ada emosi tambahan yang numpuk. Aku pernah ngerasain hari yang sama capeknya, tapi dengan dua kondisi rumah yang beda. Yang satu jemuran asal taruh bikin kepala penuh. Yang satu jemuran rapi bikin hati lebih kalem, padahal masalahnya sama. Hujan, cucian, numpuk, waktu mepet. Cuma cara menaruhnya yang beda, dan ternyata itu ngaruh ke perasaan seharian. Cara ketujuh adalah berhenti menyalahkan diri sendiri kalau baju lama kering. Karena musim hujan itu memang seperti itu. Yang juga tetap harus kita syukuri, termasuk emosi kita. Jangan langsung merasa gagal cuma gara-gara cucian belum selesai. Aku pernah kesel sendiri, lihat jemuran belum kering, padahal sudah 2 hari. Padahal masalahnya bukan aku, tapi matahari yang lagi cuti panjang. Jadi tarik napas, turunin ekspektasi. Dan ingat bahwa ibu rumah tangga juga manusia, bukan mesin pengering. Kadang yang bikin capek itu bukan jemurannya, tapi pikiran yang merasa harus selalu rapi, selalu beres, selalu kuat. Padahal hujan aja turun tanpa mikir jadwal kita. Jadi kalau hari ini baju belum kering semua, ya nggak apa-apa, dunia nggak runtuh, cucian nggak bikin kita kurang hebat, dan besok matahari masih punya kesempatan buat bantuin. Rumah sempit bukan tanda hidup sempit. Itu cuma panggung kecil buat kita latihan sabar, kreatif, dan ketawa di tengah handuk yang menggantung lebih lama dari hubungan yang gak jelas. Karena ternyata kita bisa tetap hidup, tetap jalan, dan tetap waras meski ruang tamu lagi berubah fungsi jadi area jemur dadakan. Pelan-pelan saja bun, satu baju kering itu satu kemenangan kecil, satu sudut rapi itu bonus, dan satu senyum di tengah hujan itu tanda kita masih kuat. Karena di balik semua urusan rumah yang kelihatan sepele, ada hati yang terus belajar bertumbuh, dan itu layak dirayakan. Meski cuma dengan secangkir teh hangat sambil lihat jemuran bergoyang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat Bunda semua.